Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dikisahkan di zaman baginda Rasul SAW ada seorang yang mempunyai onta. Ontanya itu ngamuk di kota Madinah. Sampai-sampai yang punya onta ini kewalahan menghadapi ontanya situ sendiri. Karena ini onta sudah tidak bisa terkendali lagi, ngamuk, ya sudah sangat membahayakan. Akhirnya ini orang mendatangi Nabi kita Muhammad SAW. Sampai ke rumah Nabi, beliau waktu itu Nabi besar Muhammad SAW dalam keadaan mempunyai atau dalam keadaan ada tamu. Dia bilang, ada apa gerangan? Wahai Rasulullah, aku mempunyai onta. Ontaku ini sudah tidak terkendali. Aku ini sedang mengamuk di kota Madinah. Tidak ada satupun orang yang bisa mengendalikan onta tersebut. Maka aku yakin hanya engkau yang bisa mengendalikan onta tersebut. Para sahabat bertanya, ada hubungan apa onta engkau dengan Nabi SAW? Ya, aku hanya berharap semoga Nabi SAW bisa meredamkan onta aku yang sedang ngamuk di kota Madinah. Lalu Nabi SAW dengan akhlak beliau tinggal tamu-tamu beliau datangi daripada onta yang sedang mengamuk tersebut. Maka dari kejauhan ini onta yang sedang ngamuk di kota Madinah, tiba-tiba onta tersebut melihat wajah indah Nabi besar Muhammad SAW. Akhirnya ini onta tiba-tiba duduk, lalu Nabi SAW mendekati onta tersebut. Begitu Nabi SAW mendekati onta tersebut, Nabi SAW membisiki onta tersebut. Nabi katakan, ada apa gerangan engkau wahai onta? Sampai-sampai engkau mengamuk di tengah-tengah kota ini. Apakah engkau tidak malu? Maka onta tersebut ternyata menjawab pertanyaan Nabi besar Muhammad SAW. Artinya Nabi besar Muhammad SAW, Nabi kita SAW itu bisa berbicara dengan hayawan, dengan binatang. Ya, bukan hanya Nabi Sulaiman saja, Nabi kita SAW juga bisa berbicara dengan bangsa hayawan, bangsa hewan, bangsa binatang. Lalu si onta tersebut menjawab, bagaimana aku tidak ngamuk wahai Rasul? Karena aku dipekerjakan oleh tuanku, oleh majikanku dari pagi sampai malam hari, tetapi aku tidak diberikan makan sedikit atau makan aku hanya sedikit. Oh, itu maksudnya. Ya sudah, nanti akan aku sampaikan kepada majikanmu. Singkat cerita, akhirnya baginda Rasul SAW menyampaikan daripada jawaban yang diberikan kepada Nabi onta tersebut, jawaban onta tersebut. Dia bilang, tahu nggak, wahai Tuhan, kenapa onta Tuhan ini ngamuk sampai begitu dahsyatnya? Tidak tahu ya Rasul. Tadi ontamu berbicara kepadaku bahwa kenapa aku ngamuk? Karena aku satu hari penuh dipekerjakan oleh majikanku, tetapi aku hanya diberi makan sedikit. Oh, seperti itu ya Rasulullah. Ya sudah, mulai saat ini aku tidak akan memperkerjakan ontaku. Mulai saat ini aku akan suruh istirahat ontaku untuk tidak bekerja. Bahkan aku akan berikan makan lebih. Aku berikan makan yang kenyang untuk ontaku ini. Lihat, baginda Rasul SAW begitu luar biasa. Jadi orang yang datang kepada Nabi SAW bukan hanya urusan akidah,
bukan hanya urusan yang lain-lain. Nabi SAW itu hanya juga dari urusan terkecil, urusan onta pun orang itu juga ya yang anggap onta itu adalah urusan hewan. Ya, Nabi SAW tetap menyelesaikannya dengan yang baik. Artinya apa? Apalagi kita ambil hikmah pelajaran ini, apalagi kita banyak hajat, banyak urusan, maka kalau kita ingin urusan kita, hajat kita ya digobul, diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, maka jangan segan-segan kita berselawat kepada Nabi besar Muhammad SAW. Dengan selawat kepada Nabi, insya Allah apa menjadikan hajat kita, menjadikan urusan kita, menjadikan cita-cita kita mudah-mudahan diijabah, digobul oleh Allah Subhanahu wa taala. Jujur, urusan kita banyak, hajat kita banyak, keperluan kita banyak. Maka dari itu kita rajin-rajinlah kita berselawat kepada Nabi besar Muhammad SAW. Artinya apa? Dengan kita berselawat sama Nabi Muhammad SAW, maka Allah akan menyelesaikan segala urusan kita. Bagaimana cara berselawatnya? Banyak. Mungkin selawat yang masyhur yang sering kita baca, atau kita bisanya hanya berselawat Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wasallim, boleh. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam, boleh. Dan selawat-selawat yang lain yang antum punya, baca. Kenapa? Sekali lagi, lebih banyak mana hajat, kebutuhan yang di dalam kisah ini dia cuma hanya punya kebutuhan menenangkan onta, sedangkan hajat kita, kebutuhan kita banyak, bukan hanya urusan akhirat kita. Urusan dunia kita juga masih banyak yang belum terselesaikan. Maka dari itu, ayo banyakilah kita untuk membaca selawat kepada Nabi kita Muhammad SAW. Kalau kita mungkin malas membaca selawat sendiri, kita datangin majlis-majlis selawat. Sekarang banyak majlis selawat, baik itu yang dipimpin oleh para habaib, oleh para guru-guru kita, para asyatid kita, para kiai kita, datangin. Banyak majlis-majlis. Apalagi kita tidak kurang majlis di Indonesia, khususnya di kota Jakarta, majlis-majlis selawat. Kalau kita mungkin malas baca sendiri, ya syukur-syukur kita baca sendiri, ya, dan jadikan amalan selawat itu amalan rutinitas kita. Selawat itu bukan hanya memberikan gobul kita punya urusan, terlebih-lebih orang yang membaca selawat kepada Nabi, dia akan menerima syafaat kelak nanti di hari kiamat. Orang yang membaca selawat kepada Nabi, insya Allah orang tersebut akan dikenal oleh Nabi. Sebab Nabi Muhammad SAW akan mengenal kepada umatnya kelak nanti di akhirat seberapa banyak dia selawatnya kepada Nabi besar Muhammad SAW. Itu tandanya kalau dia baca selawat sama Nabi, insya Allah dia akan dikenal oleh Nabi besar Muhammad SAW. Jujur, kita tidak akan bisa melihat wajah Nabi, sebagaimana di syair dijelaskan, orang-orang yang rugi kelak di akhirat, orang yang tidak bisa melihat wajah indah Nabi besar Muhammad SAW. Maka kita berharap semoga dengan kita melazimkan sholawat kepada Nabi, paling sedikit sahabat sholat kita baca 11 kali, sedangnya 100 kali, lebihnya terserah mau baca 200, mau 300, mau 500, mau 1000, secapainya antum baca selawat terus. Kenapa? Dengan kita baca selawat, sekali lagi kita kelak akan dikenal oleh Nabi SAW, bahkan kita akan mendapatkan syafaat dari Nabi SAW, bahkan hajat kita, urusan dunia kita akan dikabul, diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab apa? Sebab semua yang ada di alam dunia ini adalah tidak lepas daripada nurnya Nabi besar Muhammad SAW. Kenapa? Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hadits qudsi, tidak akan aku ciptakan dunia yang fana ini kalau tidak ada nur Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.